bersama Dia kita boleh melewatinya. Haleluya. Amen.
sampai mengatakan, Dia Raja kita, Dia Tuhan kita, Dia penyelamat kita, Dia penyelamatku. Hanya bersama dengan Tuhan kami tenang, karena hanya Dia gunung batu keselamatan kami yang sanggup menolong kita semuanya melewati masa-masa sulit, karena Dia Allah kita. Haleluya. Bapa, Kau mendengar
membiarkan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua sudah melewati tangan kasih karunia Tuhan. Dan jika Tuhan izinkan, Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami semakin hari semakin mengenal jalan-jalan-Nya, bahwa kami semakin hari semakin percaya kepada setiap apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami membawa diri kami untuk masuk di dalam firman-Mu. Karena lewat pembacaan firman-Mu, lewat perenungan akan firman-Mu, kami akan semakin lebih mengenal Engkau. Berbicaralah kepada kami, dan kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang berkata-kata atas kami, dan Engkau sendiri yang akan mengurapi kami, Engkau sendiri yang akan menjamah kami, Engkau sendiri yang akan meneguhkan kami, Engkau sendiri yang akan membimbing kami, sampai kami menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Selama masa pandemi ini, ada banyak istilah-istilah, ada banyak singkatan-singkatan yang muncul, yang lama-lama pada akhirnya kita menjadi kenal. Ada satu istilah, ada satu istilah 5M. Kita semua tahu apa itu 5M, ya. Ya, menjaga jarak, kemudian memakai masker, mencuci tangan, pakai masker, kemudian menjauhi rumah, dan seterusnya. 5M. Nah, pagi hari ini saya juga mau berbicara mengenai 5M, ya. Apa itu 5M? 5M yang gampang kita sudah dari kecil belajar A, I, U, E, O. Jadi kalau 5M, mami, mu, memo. Gampang ya? Ingatnya ya. Nah, kita mau belajar mami, mu, memo mengenai firman Tuhan. Apa itu ma? Ya, M yang pertama itu adalah masalah. Siapa di antara kita yang tidak pernah punya masalah? Angkat tangan. Tidak ada. Karena Alkitab di dalam pengkhotbah mengatakan, selama kita hidup di dalam dunia ini, mau kita orang percaya, mau kita bukan orang percaya, karena dunia ini ada di bawah genggaman iblis, maka kita pasti punya masalah. Ada banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Siapa yang gak pernah mengalami kekurangan? Masa pandemi ini banyak yang mengalami kekurangan, banyak yang PHK, banyak yang tokonya harus tutup, banyak yang cicilan pada akhirnya gak bisa diterusin, dan sebagainya. Ada banyak kekurangan. Dan Alkitab sendiri juga memberitahukan kepada kita, kalau kita membaca sama-sama di dalam Yohanes, kita akan tahu bahwa ada satu kejadian, ya, di mana mereka mengadakan satu pernikahan, tetapi pada waktu mengadakan satu pernikahan di mana mereka harus menyajikan, kita tahulah yang namanya satu resepsi, maka kita wajib, kalau udah berani undang, wajib kita menyuguhkan sesuatu. Tapi persoalannya, pada waktu mereka mau menyuguhkan, mereka kehabisan anggur. Ini bicara soal apa ya? Tanggung jawab. Udah manggil, udah ngundang, tapi gak menyediakan yang terbaik, malunya setengah mati. Bicara soal kekurangan, setiap kita pernah alami kekurangan. Saya juga pernah mengalami kekurangan. Kita semua tahu apa itu rasanya kekurangan. Siapa juga yang gak pernah mengalami masalah mengenai nama baik? Kita rasanya udah hidup benar, tapi namanya hidup di dunia, namanya mulut orang, namanya lidah tidak bertulang, ada aja yang gosipin, aduh ampun. A jadi U, yang barat jadi timur, yang utara jadi selatan, pokoknya dibolak-balik. Kita begini ke kiri, diomonginnya kita di kanan.
selalu dan selalu akan ada orang yang gosipin kita. Selalu akan ada orang yang fitnah kita. Jangan kaget karena ini semua, karena kita masih hidup di dalam dunia, kita hidup di tengah-tengah serigala, maka pasti akan ada orang yang berusaha untuk apa? Untuk menarik sukacita kita, untuk menghabiskan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan cara apa? Digembosin nama baik kita. Mungkin juga ada yang memang karena bukan cuma karena difitnah, bukan karena digosipin, tapi memang dia telah membuat satu kesalahan. Pada waktu dia bikin satu kesalahan, akhirnya namanya hancur. Karena hancur, untuk memulihkan nama baik itu nggak bisa cuma sekejap, kayak instan gitu, nggak bisa. Itu butuh waktu. Orang penuh curiga, ya sudah. Ada persoalan pada waktu kita mau memulihkan nama baik. Kita tahu di dalam Alkitab ada seseorang yang nama baiknya sudah hancur, dan itu bukan karena digosipin orang, karena memang kesalahannya dia sendiri. Perempuan Samaria, karena memang kelakuan yang jelek, kelakuan yang minus, di mana dia suka mengganggu suami-suami orang, ya. Pada akhirnya dia mempunyai nama yang hancur. Sampai-sampai untuk mengambil air pun dia tidak berani pada waktu jam-jam orang ambil air. Dia ngambil air, dia berani keluar rumah hanya pada waktu-waktu di mana dia tahu tidak ada orang di situ. Dan itu dia baru berani keluar. Ada persoalan dengan nama baik, ada persoalan juga dengan sakit. Siapa yang gak pernah sakit? Semua pernah sakit, dan gak enak memang kalau sakit. Ada juga anak pegawai istana di dalam Alkitab yang sakit, bahkan sampai apa? Sampai rasanya sudah mau mati. Ada yang sakit, ya. Ada juga masalah karena kematian. Pandemi ini berapa banyak kita tahu teman-teman kita atau saudara kita atau siapa yang kerabat kita, mungkin mereka akhirnya dipanggil pulang Tuhan. Ada masalah karena kematian. Semua ini adalah hal-hal yang kalau orang Jawa ngomong koyok segojangan, pendino, tiap hari yang namanya itu yang namanya matahari belum mentung mulai, itu persoalan nggak diminta distekok. Apakah itu kekurangan? Apakah itu bicara nama baik? Apakah itu bicara sakit penyakit? Apakah itu bicara kematian dan sebagainya? Ada banyak hal yang terjadi di sekeliling kita. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Masalah. Dan kalau kita sudah dengar masalah, apa yang muncul di dalam benak kita? Amit tak cabang bayi. Jok nganti aku kenaan masalah. Begitu. Yang namanya masalah itu udah kayak virus. Nek Isa, jangan sampai aku punya masalah. Yang namanya begitu ada masalah, aduh, rasanya rambut langsung jegrik kabeh. Yang namanya kalau sudah menghadapi masalah, yang tadinya tensinya cuma 100, 110, moro-moro tueng, 100 weda, 200. Karena apa? Masalah. Kalau kita sudah menghadapi masalah, ada banyak orang percaya yang juga akhirnya hilang ucapan syukur kepada Tuhan. Muka yang semering nangis ya orang meneng. Yang mana apa? Mencucu wae, jepakrot ae, nesu-nesu wae, muring-muring ae. Yang ada begitu. Masalah. Tapi pada waktu Tuhan izinkan, sekali lagi ingat, kalau Tuhan izinkan kita mengalami semua itu, ya, itu sudah lewat tangan kasih karunia Tuhan. Tuhan pasti punya maksud. Kita gak melakukan apa-apa, tapi ini yang terjadi. Tuhan pasti punya maksud. Atau kita sudah melakukan kesalahan, karena kita melakukan kesalahan kemudian ada masalah, ya sudah, ini konsekuensinya. Itu sebabnya jangan berbuat dosa, jangan lakuin macam-macam. Karena begitu kita macam-macam, ingat hukum
begitu kita tahu yang jelek, kita pasti akan buat yang jelek juga. Pasti kita akan masuk di dalam masalah. Tetapi pada waktu kita menghadapi masalah itu, ya, kita tahu Tuhan sanggup membuat sesuatu itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dari itu akan menjadi apa, habis mi, ya, mi. Tuhan sanggup membuat masalah-masalah menjadi misi. Menjadi misi. Ayo sama-sama kita melihat, ya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-11, ya. Di situ dikatakan bahwa hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Perhatikan, masalah diubahkan oleh Tuhan akhirnya menjadi misi, di mana melalui masalah ujungnya adalah apa? Murid-muridnya percaya kepadanya. Itu sebabnya yuk kita belajar. Kalau ada sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, jangan cepat untuk membuat komentar. Masalahnya apa? Ini masalah ini baru di 1/4 atau setengah atau 1/3 jalan cerita skenario yang Tuhan sedang konsepkan. Padahal ujungnya adalah apa? Misi. Ujungnya adalah apa? Supaya orang menjadi percaya kepada Tuhan lewat masalah-masalah. Dari masalah menjadi misi. Dari masalah diangkat oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan sebagai bahan baku untuk menjadi misi. Amin. Lain kali kalau kita belum dengar cerita yang utuh, ojo komentar. Apapun dalam kehidupan ini pun begitu. Cepet-cepet gitu, Tuhan kok sudah cepet naik komen. Padahal Pak, dorong tutup ceritanya ini belum selesai. Tuhan kadang-kadang dia cek gregetan ya. Bolak balik apa ini sambat ya. Bolak balik wong ini aduh omongane. Tuhan juga kadang-kadang gregetan. Lihat, ternyata ujungnya adalah seperti itu. Kita lihat lagi yang berikut, Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ini bicara mengenai perempuan Samaria yang tadi namanya sudah hancur, ya, namanya kesalahannya dia. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, ternyata Tuhan mengubahkan orang ini, dan kemudian ternyata apa? Lewat masalah ini banyak orang Samaria, bukan satu ya, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya. Iblis memang punya 1000 macam cara untuk membuat setiap masalah yang kita menghadapi untuk menghancurkan kita, untuk membuat kita keok, untuk membuat kita KO. Tapi Tuhan sanggup. Tuhan selalu punya 1001 macam cara untuk membuat masalah ini masalah menjadi ladang misinya Tuhan. Banyak orang Samaria menjadi percaya. Yohanes 4 ayat 53 kalau kita melihat. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ini pegawai istana. Berarti dia orang Roma. Berarti dia orang yang tidak percaya Tuhan. Anaknya sakit. Dan pada waktu anaknya sakit, dia berjumpa, si pegawai ini berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan lakukan sesuatu, dan anaknya sembuh. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ladang misi. Yang terakhir sudah ada banyak sekali, tapi saya mengambil sedikit saja. Yohanes 11 ayat 45.
Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Ini bicara soal kematian. Lazarus pada waktu sakit, Marta dan Maria kasih tahu Yesus, "Tuh loh, orang yang kamu kasih sakit datang loh." Tuhan bilang, tapi Tuhan tidak segera datang. Sampai pada akhirnya Lazarus mati dan sudah dikuburkan selama 4 hari, baru Yesus datang. Dan pada waktu Yesus datang, Yesus melakukan sesuatu. Sebetulnya Yesus dari tempat yang lain, Dia mau membangkitkan Lazarus, bisa karena Dia berkuasa. Sekali lagi, iblis bisa buat 1000 macam cara, tapi Tuhan bisa membuat 1001 macam cara. Kalau iblis bisa bikin 1001 macam cara kepada kita, Tuhan selalu bisa bikin lebih dari 1001 macam cara untuk menjadikan masalah demi masalah menjadi misi, membuat orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan sengaja datang di depan kuburan. Gak perlu bengok-bengok, gak perlu. Tapi Tuhan sengaja bengok-bengok. Kalau kita tahu, baca nanti ya di Yohanes pasal 11, kita akan melihat bahwa Tuhan sengaja, Tuhan ngomong, "Bapa, aku tahu engkau mendengar aku, tapi karena orang banyak ini yang ada di situ, maka aku akan berkata-kata." Dan Tuhan katakan, "Lazarus." Dia pertama bilang, "Buka batunya, Lazarus, ayo keluar." Kenceng-kenceng, tujuannya semua orang dengar, karena Tuhan sedang punya misi supaya orang pada akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Kenapa mereka menjadi percaya? Kenapa orang-orang yang melihat masalah itu pada akhirnya menjadi percaya, dan lewat kepercayaan itu pada akhirnya itu dipakai oleh Tuhan menjadi misi? Kenapa? Karena apa? Karena mereka melihat mujizat. Mu-nya adalah mujizat. Ada mujizat yang mereka bisa lihat. Mujizat apa yang mereka bisa lihat? Ya, kalau kita membaca di dalam Yohanes 20 ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi perhatikan, Tuhan sengaja, Tuhan izin, Tuhan gak bikin masalah ya. Sekali lagi jangan salah, Tuhan tidak izinkan masalah, tetapi masalah ya wis ngono iku, mesti ono. Dan Tuhan dengan hikmatnya, dengan kemahakuasaannya, memakai setiap masalah demi masalah yang kita menghadapi, ya, yang kita menghadapi untuk apa? Untuk pada akhirnya itu menjadi sarana penyataan kemuliaan Allah. Ini maksudnya. Jadi maksudnya adalah pada waktu ada masalah, di sini Tuhan punya kesempatan untuk mendemonstrasikan bahwa Dia adalah Allah yang El Shaddai. Tuhan izinkan kita sakit, Tuhan gak bikin sakit, tapi karena kita masih hidup di dalam dunia, kita pasti pernah sakit. Dan Tuhan bisa memakai sakit yang kita alami itu menjadi sarana penyataan kemuliaan Allah. Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang Yehova Rafa. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan. Tuhan mau, ayo Esther, pakai penyakit ini, tunjukkan kepada dunia bahwa aku adalah Allah yang Yehova Rafa. Aku adalah Allah yang menyembuhkan. Supaya apa? Waktu mereka melihat, seperti Yohanes 20 tadi katakan, mereka pada waktu melihat, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Karena apa? Lihat
dijoki meneh, belum habis dijoki meneh. Kalau gitu, kita tidak pernah orang dunia tidak akan pernah melihat siapa Allah yang kita sembah. Kadang kalau Tuhan izinkan kita sampai korek-korek karena memang sudah gak ada. Tapi lewat itu Tuhan pada akhirnya punya kesempatan untuk menyatakan, mendemonstrasikan kalau Dia adalah Allah yang Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Amin. Allah yang mencukupi. Jadi mulai sekarang, pada waktu ada masalah, cepat-cepat komen, oke? Ojo cepat-cepat komen, ojo cepat-cepat berundel, ojo cepat-cepat ya, ojo ono. Nek ono masalah, pikiran, misi nih, Tuhan lagi mau bermisi nih di sini nih. Melalui apa? Mujizat. Melalui mujizat itu sebabnya semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin besar kemuliaan, semakin besar mujizat yang akan kita mengalami. Amin. Jadi sekarang bisa paham? Bisa paham? Perhatikan bahwa semakin kita mengiring Tuhan, semakin dekat kita dengan Tuhan, ojo dipikir gak ada masalah, salah besar. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak persoalan yang ada. Kita pikir tuh enak, ikut Tuhan. Nek ikut Tuhan gak ono ini persoalan kita semakin dekat sama Tuhan, wes jalan tol hak mono. Gak begitu. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin Tuhan akan percayakan kita mujizatnya yang luar biasa. Nek kalau kita masih ecek-ecek, Tuhan gak akan percayakan yang besar-besar. Tapi semakin kita dekat, semakin kita melihat mujizat. Kenapa? Lompatan imannya semakin besar. Semakin besar. Ya, jadi perhatikan, ini yang Tuhan mau. Dan gimana sampai mujizat itu ada? Ini kan perlu kerjasama. Mau nggak mau ya kita mesti menang di dalam setiap menghadapi masalah. Mami, mume, sekarang me-nya adalah menang. Amin. Mesti menang. Menang itulah yang akan membuat mujizat muncul. Mesti menang. Tidak bisa enggak. Kalau kita begitu kena masalah langsung ya wes ya orang mujizat. Begitu kena masalah Tuhan bilang ayo maju terus, pantang mundur. Tapi saya mundur. Ya wes ya orang mujizat, gak orang misi. Begitu kena masalah Tuhan bilang ayo terus, sekarang maju yang sebelah kanan. Jalan 3 langkah ke kanan, saya malah main ke kiri. Ya wes gak orang mujizat. Kalau mujizat ya kalau misi sudah selesai, wis tutup buku. Itu sebabnya tidak bisa tidak, kita mesti menang, ya. Kita mesti menang. Nah, gimana kita bisa menang? Hal yang pertama kita bisa menang adalah kita mesti percaya kepada Tuhan. Bukan cuma percaya, kita mesti percayakan persoalan kita kepada Tuhan. Perhatikan, semua mujizat yang ada di dalam yang tadi kita baca, semua persoalan itu apakah selesai dengan sendirinya? No. Semua persoalan itu diserahkan kepada Tuhan. Perkawinan di Kana diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mengubah air dengan kualitas cuci kaki menjadi air anggur. Perempuan Samaria berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan lakukan sesuatu. Akhirnya ada perubahan di dalam diri perempuan ini. Anak pegawai istana yang sakit ketemu dengan Tuhan dan Tuhan melakukan sesuatu. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya ada mujizat, anaknya sembuh. Lazarus mati ketemu dengan Tuhan. Siapa yang kerjakan kebangkitannya? Tuhan Yesus. Itu sebabnya pada waktu kita ada masalah, tidak bisa tidak, kita mesti percaya dan mempercayakan persoalan ini hanya kepada Tuhan saja. Amin. Coba kombinasi. Ojo Tuhan tapi dukun Tuhan neng gunung kami yo Tuhan percaya iya tapi
bintang sio-sio, siopo tahun ini ya. Jawab salah. Tuhan gak mau yang kayak begitu-begitu. Tuhan mau kita penuh percaya kalau Dia adalah Allah yang sanggup melakukan sesuatu yang besar. Amin. Izinkan Tuhan lakukan sesuatu. Izinkan Tuhan melakukan kebesarannya, kedahsyatannya, keelsyadaiannya. Supaya apa? Supaya setiap orang yang melihat langsung terbelalak, melongo dan mengatakan, puji Tuhan. Melongo dan mengatakan, iki perbuatannya sopo. Cuma dengan apa? Mujizat. Amin. Yuk sekarang kalau ada masalah, Jok lari kemana-mana. Jok cari orang pinter, Jok cari orang soge, Jok cari orang berkuasa. Nek ono masalah, deprok di bawah kaki Tuhan. Amin. Percayakan persoalan itu kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, oke, aku nggak buat masalah, tapi moro-moro toeng, mentunggul ono. Ini nih Tuhan lagi mau punya kesempatan untuk melakukan misi. Oke Tuhan, pakai aku menjadi alat atau menjadi sarana penyataan kemuliaan Allah. Pakai aku Tuhan menjadi alatmu, perpanjangan tangan Tuhan untuk menggapai jiwa-jiwa. Mau di mana? Apakah di sekeliling kita, di RT kita, di tempat kantor kita, di tempat pekerjaan kita, di medsos kita, dan sebagainya? Nggak tahu. Tapi tujuannya adalah supaya dunia melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka menaruh iman di dalam Tuhan kita. Amin. Hal yang kedua yang kita perlu adalah taat. Percaya tapi masih diambil alih. Ini kan gak konsisten. Ya wis aku percaya Tuhan, percaya. Ya wis saya percaya terus. Menggo kanan. Jok Tuhan. Jok menggo kanan. Jangan menggo kiri Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang katanya percaya, tapi masih ngedikte Tuhan. Percaya, jangan ya masih kompromi, bukan kompromi, nego Tuhan. Nego, gak ngono. Taat. Waktu Tuhan bilang sama pegawai yang perkawinan di Kana, pegawai bilang, ayo cendok isi tuh gentong tuh isian. Itu gentong buat cuci kaki. Isian be air. Gentong cuci kaki mana mungkin diisi sama air mineral? Tidak mungkin. Gentong buat itu pasti diisi dengan apa? Ya air keran biasa, air sumur biasa loh. Buat cuci kaki kok nggak perlu air yang mematang, nggak perlu air itu. Tuhan cedok bawa ke pemimpin pesta. Ini nggak masuk logika. Kalau sampai pemimpin pesta kemudian nyicipin, ini air kok bau nih kayak gini, masih bau sampah, masih bau ini, masih bau ini. Kalau PDAM mungkin masih bau kaporet atau sebagainya. Belajar taat. Ada banyak hal. Kalau saya mau izinkan kita mau kasih kesaksian, perhatikan. Prinsipnya adalah taat. Jalannya Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Kita pikirnya A, Tuhan nyiapin yang B. Tuhan kita pikirnya kanan, Tuhan nyiapin si kiwo. Mesti beda. Supaya apa? Tidak ada seorang pun yang berpegang. Hanya Tuhan saja yang layak dan patut untuk diberi kemuliaan. Amin. Sabar. Zaman sekarang ini memang untuk kesabaran itu satu pergumulan tersendiri ya. Dengan segala sesuatu instan, baru kirim aja, centang 2 aja, kok gak diwoco ya, kok gak dirit ya, kok gak dirit. Aduh, padahal zaman sakmono ya. Kalau mau ngirim berita tuh nulis, saya masih ngalamin nulis surat, 2 minggu nyampe. Mari ngono dapat balasan meneh, 2 minggu meneh, sebulan gitu. Sekarang gersak meneh kayak kok suwi orang banyak nggak taat sama Tuhan, nggak sabar ya. Dan yang ketiga kita lihat sabar ya.
sabar. Pada waktu Tuhan bilang, ya saya datang. Waduh, senang loh Marta sama Maria. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan datang. Tiba ya, gak datang. Sampai 4 hari di kuburan si Lazarus. Waktu Tuhan datang, Marta mungkin pikir gini, lah ngapain datang sekarang? Udah expired. Ngapain datang sekarang? Udah percuma. Itu si Lazarus sudah jadi zombie. Itu Lazarus sudah jadi mumi. Buat apa datang sekarang? Gak ada gunanya. Tapi perhatikan, waktu Tuhan itu bukan waktunya kita. Amin. Jalan Tuhan bukan jalannya kita. Sabar. Tuhan pikir gini, halah, kalau aku datang sekarang, orang lebih banyak datang ngunjungin orang sakit atau kematian. Banyak mana? Kematian. Makanya Tuhan bilang, enggak wes. Nah aku datang sekarang, paling datang cuma 3-4 orang ngendami. Tapi kalau kematian, orang dari jauh-jauh bisa datang. Tapi kalau cuma sakit aja, paling cuma tetangga-tetangga dekat aja yang datang. Bahkan Tuhan sampai tunggu 4 hari, karena memang butuh waktu. Zaman dulu belum ada medsos, belum ada Instagram, belum ada Facebook, belum ada WA yang bisa tulis status. Toeng, ada di pemakaman, seorang guru datang, dulu nggak ada. Sabar, sabar, sabar dalam susah sukaku. Sabar, Tuhan selalu setiaku. Sabar, sabar, beri kuat padaku. Yuk kita mau belajar jadi orang-orang yang sabar. Sabar ya, sabar, sabar. Karena waktu kita percaya, waktu kita taat, waktu kita sabar, 3 hal ini kita kerjain, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Dan waktu kita menang, mujizat itu nyata. Dan waktu mujizat itu nyata, maka misi itu bisa dijalankan. Yang kelima, yaitu monggo. Monggo. Pas kita mau malam, monggo. Jadikan setiap masalah kita menjadi misi. Amin. Jadikan ini. Berapa banyak orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan karena melihat kebesaran Tuhan. Zaman sekarang banyak Thomas. Zaman sekarang banyak orang yang kalau nggak lihat dengan mata kepala sendiri mereka nggak percaya. Itu sebabnya, yuk katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak mau sih jadi masalah. Karena firman Tuhan kan ngomong, Tuhan janganlah membawa kami masuk ke dalam pencobaan. Bukankah itu doa Bapa kami? Kita nggak minta masuk dalam pencobaan, tapi kalau Tuhan izinkan masalah yang ada karena Tuhan sedang mau bermisi. Melalui apa? Melalui mujizat yang Tuhan nyatakan. Itu sebabnya kita mesti menang supaya mujizat itu jadi. Ya, monggo kita semua sekarang. Masa-masa pandemi ini banyak sekali persoalan yang kita menghadapi. Banyak. Dan karena banyak itu berarti semakin banyak kesempatan yang Tuhan punya untuk lakukan, untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaannya. Masing-masing kita, mari kita mau katakan, Tuhan, pakai aku Tuhan untuk menjadi alat misimu. Pakai aku Tuhan untuk menjadi sarana penyataan kemuliaan Tuhan. Jadi begitu ada masalah, yuk jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat komen yang gak enak. Begitu ada masalah, putar otak kita dengan mengatakan, Tuhan, terima kasih. Tuhan sedang mau bekerja melalui aku. Tuhan sedang mau punya kesempatan untuk mendemonstrasikan kemahakuasaannya melalui aku. Tuhan sedang mau menyatakan kemuliaan yang besar melalui aku. Tuhan sedang mau melakukan mujizat melalui aku. Tuhan sedang mau kita menang. Dan Tuhan sedang mau menggapai jiwa-jiwa. Tuhan sedang mau bermisi melalui aku. Bawa orang-orang di sekeliling kita yang belum percaya kepada Tuhan, biar mereka melihat. Jangan, ya ini Tuhan biar-biarnya untuk masalah ojo. Kalau Tuhan mempercayakan aku, oke, Tuhan, oke, aku percaya. Tidak usah takut lewat lembah kekelaman,
gadang-gadang kok kami menyertai kita. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar buat kita. Amin. Pakai masa-masa pandemi ini menjadi masa-masa menuai jiwa-jiwa. Pakai masa-masa pandemi di mana banyak masalah menjadi masa-masa kita bermisi di ladang Tuhan. Kita akan tundukkan kepala bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau baik, terlalu baik. Kami kekurangan hikmat. Kami begitu dangkal pemikiran kami. Pada waktu kami ada masalah, kami cepat sekali untuk menuduh Engkau yang tidak-tidak. Cepat sekali untuk kami meresponi dengan hal-hal yang justru mendukakan hati Tuhan. Sementara Tuhan sedang mempunyai skenario yang berbeda. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami menyediakan diri kami. Engkau adalah sutradaranya. Kami adalah pemain-pemain saja. Jika Tuhan mau kami menjalani lakon yang harus melewati lembah kekelaman, oke Tuhan. Karena kami tahu pada waktu kami lewat lembah kekelaman, ada mujizat yang akan Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan, setiap orang yang melihat, setiap orang yang mengetahui, setiap orang yang mendengar cerita kami, mereka pada akhirnya akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan mereka menjadi percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kami sembah, Allah yang setia. Allah yang kami sembah adalah Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Allah yang kami sembah adalah Allah yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Doa-doa pribadi, doa syafaat yang sudah dinaikkan Tuhan, untuk apapun, untuk negara, untuk pelayan-pelayan pada kebaktian ini Tuhan, Engkau mengabulkannya bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, sebentar kami akan berpisah, tapi marilah Tuhan, Kau kedangkan tangan-Mu buat kami semuanya. Ya Tuhan, Engkau turunkan belas kasih-Mu buat kami semuanya. Salurkan belas kasih-Mu buat kami Tuhan. Salurkan belas kasih-Mu itu Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu boleh menjamah kami semuanya. Haleluya. Sehingga masalah, misi, apapun menjadi menang kami dan kami. Mari Tuhan, silakan semuanya itu akan menjadi kekuatan buat kami semuanya, sesuai dengan kebenaran firman yang dapat kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menguatkan kami. Terima kasih, biarlah ini juga menguatkan seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Masalah boleh datang, tetapi kami sangat percaya bahwa masalah akan menjadi misi dan kemenangan. Dan juga Tuhan, marilah Tuhan, semuanya itu adalah untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu boleh melimpah buat semuanya, sehingga kami boleh menerima berkat pemeliharaan Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Kau juga melindungi perjalanan kami pulang semuanya dengan kendaraan apapun Tuhan, dengan apapun, tapi Tuhan menyertai sehingga kami sampai di rumah dengan berkat dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami boleh bersyukur dan menikmati pemeliharaan dan kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan.